Halo Sobat RSHD, kali ini kita akan mewawancarai beberapa pasien yang mendaftar menggunakan aplikasi Mobil JKN. Yuk! Pagi ini saya sudah bersama dengan salah satu pasien di RSUD Haji Damanhuri yang menggunakan mobil JKN. Nah, selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, boleh nih Bapak perkenalan dulu sekalian menyapa Sobat RSHD. Kenalin, nama saya Fahri Maulidin. Saya pengguna aplikasi mobil JKN untuk berobat pada pagi hari ini dan untuk pulih penyakit dalam. Ya, boleh nih saya tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Jadi bagaimana nih pengalaman Bapak pertama kali menggunakan mobil JKN? Untuk penggunaan aplikasi mobil JKN sendiri, saya rasa cukup mudah dan lebih nyaman gitu. Cukup kita mendaftar dari rumah, ini datang langsung dilayani di loket dan administrasi lainnya, sehingga kita lebih mudah lah untuk pelaksanaan untuk pendaftarannya. Jadi bagaimana kesan Bapak untuk menggunakan mobil JKN ini Pak? Kalau untuk pesannya, alhamdulillah tadi sangat mudah, tidak perlu antri terlalu lama, bisa langsung dilayani di loket pendaftaran. Berarti dengan adanya mobil JKN ini Bapak sangat terbantu Kak Pak? Sangat terbantu sekali. Oke, jadi selama menggunakan mobil JKN ini Pak, ada nggak keluhan atau kendala selama menggunakan mobil JKN? Untuk sementara tidak ada. Oh ya, oke. Terima kasih Bapak udah memberikan waktunya untuk wawancara. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Oke, boleh nih perkenalan dulu sekalian sapa Sobat RSHD. Iya, hai, perkenalkan nama saya Syahda ya. Saya dari Barabai. Kebetulan saya PNS di SMPN 4 Tabalong ya. Jadi saya kesini kebetulan sedang kunjungan untuk bawa istri ya, istri sakit. Jadi kebetulan kita sekarang ini lebih mudah ya dengan memakai mobil JKN. Ya, jadi kemarin masih platformnya masih jam sostek ya, sekarang udah berubah aplikasinya tambah bagus. Ya. Jadi bagaimana pengalaman Bapak nih selama menggunakan mobil JKN? Oh iya, pengalaman saya selama menggunakan mobil JKN lebih mudah aja sih ya untuk bukan bertransaksi apa sih ya, untuk pendaftaran, pelayanan dan lain sebagainya. Bahkan untuk contoh kita mau ganti dokter atau ganti paskes dan lain sebagainya lebih mudah. Ya. Oke, berarti dengan adanya mobil JKN ini mempermudah Bapak ya untuk pendaftarannya di rumah sakit atau untuk mau rujukan maupun mau kontrol lagi ke rumah sakit ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Karena kan kalau misal kita pakai mobil JKN kemana saja kan bisa untuk memakai paskes BPJS tadi. Oke. Jadi apa nih kesan pertama Bapak menggunakan aplikasi mobil JKN ini Pak? Oh ya, yang pertama sih agak kaget ya, aplikasinya kok lebih mudah sekarang kan. Yang awal-awal itu kan kita masih gaptek. Nah sekarang ini kan semakin mudah, semakin ringkas, fitur-fiturnya juga gampang lah ya. Apalagi kita cuma bawa handphone aja udah bisa menikmati fasilitas kesehatan berdasarkan paskes masing-masing. Jadi Bapak merasa terbantu untuk berobat ya Pak ya dengan adanya mobil JKN ya, ini. Oke. Merasa terbantu. Sangat terbantu. Oke, Pak. Kira-kira nih ada nggak keluhan atau kendala saat menggunakan mobil JKN ini? Kalau untuk keluhan atau kendala sih kebetulan nggak ada. Karena kan mobil JKN kan lebih mudah, lebih ringkas. Paling kalau kita misalkan mau ganti paskes, dokter aja sih yang agak nunggu waktu ya, misalkan ganti dokter kan 3 bulan gitu kan. Terus nggak ada sih, kecuali ya kalau sinyal kan itu provider ya, nggak ada kendala dari mobil JKN-nya. Terus kalau untuk update ringan-ringan aja gitu, nggak bikin berat handphone gitu. Ya, itu aja sih. Oke, itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak waktunya untuk udah bisa saya wawancarai. Oke, sama-sama. Selamat pagi Kak. Pagi Mbak. Oke. Boleh nih perkenalan dulu sekalian menyapa Sobat RSHD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Rizky Pratama. Di sini saya sedang mengunjungi rumah sakit untuk poli bedah.
Oke. Nah, jadi kakak udah menggunakan mobil JKN ya. Nih, bagaimana pengalaman kakak selama menggunakan mobil JKN kak? Untuk mobil JKN ini saya maksudnya baru pertama kali ya Mbak menggunakan aplikasi ini. Jadi belum terlalu paham dengan aplikasi, tapi selama saya menggunakan itu saya dapat kesannya itu mudah untuk bagaimana saya untuk mendaftar di rumah sakit ini. Kemudian untuk pendaftaran juga kan bisa mulai dari rumah. Iya. Kemudian tidak mengganggu mungkin jam-jam saya di waktu sibuk mungkin atau yang lain-lain. Oke. Jadi dengan mobil JKN kakak bisa mendaftar dari rumah ya kak ya, nggak perlu pagi-pagi ke rumah sakit. Oke. Nah, kesan kakak selama menggunakan apa nih? Apakah kakak sangat terbantu dengan adanya mobil JKN ini? Sangat terbantu Mbak. Jadi seperti tadi kita semua yang menggunakan mobil JKN ini sangat dipermudah ya untuk mendapatkan nomor antrian. Saya menggunakannya untuk mendaftar, kemudian mendapatkan nomor antrian dan tidak perlu menunggu lama-lama di rumah sakit ini. Iya. Oke. Selama menggunakan mobil JKN ini kak, ada nggak kendala atau keluhan selama menggunakan mobil JKN? Sampai ini kayaknya nggak ada Mbak. Paling kalaunya aplikasinya kan membutuhkan kuota Mbak. Iya. Kemudian harus ada jaringan yang stabil mungkin di HP-nya. Jadi kemungkinan kalaunya kendalanya mungkin di kuota sama jika ada jaringannya yang kurang stabil itu mungkin berpengaruh ke aplikasi. Iya, oke. Terima kasih ya kak udah memberi waktunya untuk diwawancara. Nah, selamat pagi bapak. Ya, pagi Mbak. Nah, boleh nih bapak perkenalan terlebih dahulu sekalian menyapa sobat Ya. RSHD. Ya, halo, selamat pagi. Saya Andin Ahmad dari warga dari Desa Gambah. Saya datang ke sini mau berobat. Ya. Nah, izin bertanya ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, jadi Bapak sudah menggunakan mobil JKN ya. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak selama menggunakan mobil JKN ini? Ya, alhamdulillah itu kalau menggunakan mobil JKN mempermudah dalam kita melaksanakan pendaftaran. Kemudian check-in kapan saja kita sudah melakukan mau ke fasilitas tingkat lanjut ya. Itu aja ya. Oke. Jadi kesan Bapak bagaimana selama menggunakan mobil JKN ini Pak? Bagus, mempermudah sama dalam hal pendaftaran. Jadi kita online, dapat lagi kita datang ke ke klinik Pratama atau ke rumah sakit fase selanjutan. Lewat dari rumah bisa sudah kita memakainya. Oke. Jadi Bapak sangat merasa terbantu ya Pak dengan Ya. adanya mobil JKN. Alhamdulillah Mbak. Oke. Iya. Nah, kira-kira ada kendala nggak Pak atau keluhan apa selama menggunakan mobil JKN ini? Iya, ada kadang-kadang terutama sinyal. Kemudian kalau mau memakai yang fasilitas yang rujukan tingkat lanjut atau rujukan tingkat pertama tuh kadang-kadang harus log out keluar dulu. Jadi baru bisa kita masuk lagi, baru kita bisa memakai itu aja paling kendala yang lain tidak ada alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bapak atas Sama-sama waktunya. Mbak. Iya.